بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه على الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan sebagaimana kita sering menyampaikan, karena pada hakikatnya kita tidak bisa melaksanakan ketaatan sekecil apapun ketaatan itu kecuali atas pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di malam hari ini kita bisa duduk untuk menghadiri majelis ini, yaitu majelis mudarasah. Ini semata-mata adalah taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik ini kepada kita semuanya, dan Allah juga memberikan pertolongan dan taufik kepada kita semuanya untuk mensyukuri nikmat ini. Umat sekalian, kita di majelis ini mungkin beberapa umat ada yang baru hadirah di majelis ini. Maka sekilas gambaran terkait dengan majelis ini. Majelis ini adalah majelis mudarasah. Kita namakan demikian karena memang kita di sini sebenarnya adalah sama-sama belajar, semuanya belajar. Barakallahu jami'. Makanya kita namakan majelis mudarasah. Dan apa saja yang kita pelajari di majelis ini, maka eh, dari sejak awal kita memulai majelis ini, pada dasarnya di sini kita ingin mempelajari al-ilmul wajib. Ilmu wajib yaitu ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Maksudnya fardu ain berarti setiap muslim wajib mempelajarinya. Ah, Jika meninggalkan mempelajarinya, maka berdosa. Ini bukan terkait dengan memahami atau mengamalkannya, tidak. Bahkan meninggalkan belajarnya saja berdosa. Di sana ada kadar-kadar ala ilmu wajib pada ilmu akidah dan pada ilmu fikih. Demikian juga pada ilmu adab dan akhlak. Dan sebenarnya juga ada kadar ilmu wajib juga, kadar tertentu yang merupakan ilmu wajib juga pada uh, ilmu sirah dan juga Al-Quran. Namun di majelis ini kita memang hanya fokus pada akidah, fikih, adab serta akhlak. Adapun ilmu Al-Quran terkait dengan membaca Al-Quran dengan benar, di sana ada majelisnya tersendiri. Demikian juga untuk sirah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, nanti kita bisa mempelajari sirah nabawiyah, setidaknya kadar wajibnya saja. Adapun saat ini kita, oh ya, untuk sistem belajar di majelis kita ini, kita menggunakan sistem belajar mulazamah. Jadi sistem belajar mulazamah itu intinya kita menyelesaikan kitab dengan tuntas, membahas kitab dengan tuntas, dan tidak dibatasi waktu. Jadi tujuan kita adalah menguasai materi yang ada di dalam kitab. Sedangkan kitab yang kita pelajari saat ini adalah kitab Sulamut Taufiq. Kenapa kok kita menggunakan kitab ini Sulamut Taufiq? Karena pertama, kitab ini adalah kitab yang ringkas yang memang diperuntukkan untuk mubtadiin, untuk pemula.
yang baru belajar. Dan kitab ini sebagaimana dijelaskan oleh al-muallif rahimahullahu taala, kitab ini ditulis memang hanya menyebutkan al-ilmu wajib saja, yaitu kadar wajib saja, kadar yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dalam tiga bidang, yaitu bidang akidah, kemudian fikih, dan terakhir adab dan akhlak. Dan sebelumnya kita di awal-awal majelis ini kita alhamdulillah sudah membahas bagian akidah dan kita sudah menyelesaikannya. Mungkin nanti Umahat kalau misalkan ingin merajaah bisa melihat rekamannya. Dan di awal-awal sebelum kita masuk pembahasan fikih, dulu kita juga membahas pengantar ilmu fikih dan kita memang pengantar ilmu fikih itu cukup penting dan memang kita utamakan sebelum kita masuk ke pembelajaran hukum-hukum fikih karena di sana memberikan gambaran dan apa namanya menunjukkan kepada kita sikap apa yang harus kita eh, ambil dalam masalah fikih. Dan juga yang terutama juga memposisikan diri kita sebagai orang awam dan menghormati para ulama sebagai ulama. Maka nanti juga mungkin bisa di murajaah. Kalaupun mungkin tidak sempat untuk memurajaah, semoga Allah memberikan taufik dan kesempatan kepada kita nanti untuk bisa mengadakan majelis khusus terkait dengan pengantar ilmu fikih. Mungkin nanti setelah Idul Fitri, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Adapun kita saat ini kita sudah masuk ke bagian fikih dan sudah mungkin bisa dibilang bukan di awal pembahasan fikih. Meskipun masih tidak terlalu jauh, karena kita belajar di sini tidak terlalu ngebut, buru-buru, tapi kita memang membahasnya pelan-pelan dan kita tuntaskan pembahasan. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Dan saat ini kita sampai di pembahasan masih sholat. Jadi di awal kita membahas tentang bersuci, kemudian sholat, dan kita alhamdulillah di pekan yang lalu sudah menyelesaikan pembahasan rukun-rukun sholat. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi masih di fikih, yaitu terkait dengan jamaah sholat. Jamaah sholat dan disambung dengan sholat Jumat. Nah, itu pembahasan kita malam hari ini insya Allah. Dan sebenarnya pembahasan sholat berjamaah atau jamaah sholat yang akan kita bahas malam hari ini belum terkait dengan eh, syarat sahnya sholat jamaah atau syurutul iqtida istilahnya para ulama istilahkan. Karena nanti akan ada pembahasan sendiri setelah pembahasan sholat Jumat di sana terkait dengan bahwasanya sholat berjamaah itu ada ketentuan-ketentuan bagi makmum. Dan namanya sholat berjamaah itu harus ada iqtida, harus ada mengikuti. Makmum itu harus mengikuti imam. Maka kadar iqtida itu bagaimana? Dan yang menyelisih iqtida itu bagaimana? Istilahnya mukhalafatul imam atau takhalluf. Itu menyelisih imam. Yang membatalkan itu bagaimana? Yang tidak membatalkan itu bagaimana? Nanti itu setelah pembahasan sholat Jumat, insya Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Dan kita buka dulu, teman sekalian, kitab kita. Mungkin nanti insya Allah saya share lagi di grup untuk umat yang belum mendapatkan PDF kitab yang kita bahas. Insyaallah jami. Dan seperti biasa, untuk cara belajar kita biasanya di majelis kita ini, biasanya kita baca terlebih dahulu teksnya, dan seringkali saya meminta salah satu dari umahat untuk membaca teks yang ada di dalam kitab, kemudian nanti kita terjemahkan, terjemahkan dulu saja. Mungkin saat kita menerjemahkan juga kita mengulas sedikit terkait dengan kaidah-kaidah bahasanya, sedikit saja. Karena memang sekalian dulu kita niatkan seperti ini karena memang
kalian untuk belajar membaca, terutama belajar membaca kitab. Dan sekaligus mungkin beberapa umat di sini kan banyak yang sudah pernah belajar bahasa Arab. Maka sekaligus supaya tidak hilang kaidah-kaidah yang telah dipelajari, maka kita coba praktekkan dalam membaca. Mustaqonallah jami'an, dan nanti biasanya setelah kita baca, kita terjemahkan, baru kita jelaskan. Dan biasanya yang paling banyak mengambil waktu dan menghabiskan waktu itu biasanya penjelasannya biasanya. Kalau membaca dan menerjemahkan biasanya cukup satu pertemuan. Tapi kalau pembahasannya itu bisa sampai beberapa pertemuan. Dan saya minta maaf umat sekalian karena memang saya memang seperti itu mengajarnya, tidak bisa buru-buru cepat-cepat. Yang penting selesai, saya minta maaf. Dan semua umahat yang pernah saya ajar di kelas-kelas saya, mau kelas bahasa Arab atau yang lain, itu mungkin sudah paham dan tahu bagaimana saya mengajar. Ini nggak bisa cepat-cepat, yang penting selesai, tidak bisa seperti itu. Saya minta maaf mas sekalian. Allah jami'an. Maka kita membuka umat sekalian apa yang telah kita pelajari kemarin di sana. Kita kemarin setelah menyelesaikan pembahasan rukun-rukun sholat. Nah, di sana rukun-rukun sholat yang Al-Mu'alif menyebutkan di sana ada 17 dan kita jelaskan memang di sana ada perbedaan penghitungan meskipun pada hakikatnya sama. Allah jami'an. Dan kita malam hari ini masuk ke pembahasan sholat jamaah dan sholat Jumat. Kenapa kok di sini Al-Mu'alif menyambungkan pembahasan sholat jamaah dan sholat Jumat, dan atau mungkin menyisipkan sholat Jumat pada pembahasan sholat jamaah. Karena beliau di awal nanti akan menyebutkan sholat jamaah, kemudian di pertengahan nanti membahas sholat Jumat dan khutbah Jumat, dan baru setelahnya akan membahas syurutul iqtida, yaitu ketentuan-ketentuan bagi makmum dalam mengikuti imam. Karena memang sholat Jumat itu berkaitan erat dengan jamaah. Karena sholat Jumat itu di antara syarat wajib, syarat sahnya, di antara syarat sah, di antara syarat sah sholat Jumat adalah harus berjamaah. Nah, tidak sah sholat Jumat tanpa dilakukan dengan berjamaah. Maka hukum berjamaah pada sholat Jumat itu wajib bagi kaum laki-laki. Wafaqanallahu jami'an. Di tempat saya sedang hujan lebat, dan semoga hujan yang Allah turunkan adalah hujan yang barokah. Mungkin di tempat umumnya sekalian juga sedang curah hujan sedang tinggi. Ya, semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dimanapun kita berada. Dan setiap hujan yang Allah turunkan adalah hujan yang barakah. Dan jangan lupa umat sekalian, setiap kali saat turun hujan, maka itu juga saat yang mustajab untuk berdoa. Maka jangan lupa untuk memperbanyak doa, doa kebaikan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga kita, untuk seluruh umat Islam, dan juga untuk negara kita. Subhanallah Ustaz. jami'an. Baik. Untuk malam hari ini, adakah umat sekalian yang mau membaca, daripada saya menunjuk umat sekalian? Mungkin umat sekalian ada yang mau membaca, terutama mungkin yang belum pernah membaca umat sekalian. Ada mungkin, atau yang sudah pernah membaca juga boleh membaca. Silahkan umat sekalian, ada yang mau membaca? Halo? Subhanallah jami'an.
Kemana lagi Itu sih? malam hari ini mustami'ah ya. Allah, aduh. Zakir. Mungkin siapa ini? Ibu Tesiana Berlian mau membaca? Afwan Ustadz, sedang ada anak-anak jadi kurang fokus Ustadz. Nah, Bu Rahma Wahyudi mau membaca malam ini? Saya coba Ustaz. Jazakumullah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Faslun fil jama'ati wal jum'ati. Al nah, jama'atu ala dzukuri al ahrari al muqimina al balighina au al uqala ghairil ma'dzurin. nah, Fardu kifayatin wal nah, jama'atu fil jumu'ati fardu ainin alaihim nah. ay al makdhurin idza kanu arba'in mukallifina musta Mukallafin. mukallafina mustawtinina fi abniyatin fala tajibu ala ahlil khiyam wa tajibu ala man tawal nawal nawal iqamata Nah, indahum arba'ata ayyamin sihahin ay ghaira yaumai 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 Ustaz? nah, yaumayil dukhuli wal furuj. Oke. Itu musanna aslinya. Aslinya yaumaini tapi dihapus Iya. nun karena Nah, mudhaf. iya Ustaz. Ghaira yaumayiddu dukhuli wal khuruji wa ala man balaghahu bil quwwati la bil fi'li nida'u sayyitin min Nah, tarafin sedikit lagi Om. Min tarafin yalihi min baladihi. yalihi min baladiha wa syaratuha ay al jumu'ah waktu zuhri wal khutbatani qablaha fihi yasma'uhuma al arba'una bil fi'li law aswaw walam yakun dajjah Nah, wa an tusalli jama'atan bihim tusalla wa wa an an tusalla. tusalla jama'atan bihim wa alla tuqarinaha fi takbiratil ihram wa la tasbiqaha jumu'a jumu'atu bi baladiha illa idza syaqqal iqtisaru ala wahidatin. أحسنت. ولا تسبقها جموعة ببلدها إلا إذا شق الاقتصار على واحدة. أحسنت. رحمة. Sampai situ saja dulu. Jazakillah khairan katsiran. Bu Rahmat Wahyudi. Untuk berikutnya, nah, untuk berikutnya di sana karena akan ada bahasan yang lain yaitu rukun-rukun khutbah Jumat dan syarat khutbah Jumat. Wafaqanallah jami'an. Untuk yang itu akan kita bahas di kesempatan berikutnya insya Allah. Baik, mungkin bacaan tadi sudah betul dan bagus, Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran. Namun mungkin supaya lebih jelas akan saya baca lagi. Wafaqanallah jami'an. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Faslun fil jama'ati wal jumu'ati. الجماعة على الذكور الأحرار المقيمين البالغين العقلاء غير المعذورين فرض كفاية. والجماعة في الجمعة فرض عين عليهم أي المذكورين إذا كانوا 40 مكلفين مستوطنين في أبنية فلا تجب على أهل الخيام وتجب على من نوى الإقامة عندهم 4 أيام صحاح أي غير يومي الدخول والخروج. وعلى من بلغه
بقوة لا بالفعل نداء صيت من طرف يليه من بلدها وشرطها أي الجماعة شرط الجماعة عفوا شرط الجمعة maksud saya. وشرطها أي الجمعة وقت الظهر وخطبتان قبلها فيه يسمعها الأربعون بالفعل لو أصغوا ولم يكن ضجة وأن تصلى جماعة بهم وألا تقارنها في تكبيرة الإحرام ولا تسبقها جمعة ببلدها إلا إذا شق الاقتصار على واحدة. Ada pertanyaan mas sekalian terkait dengan bacaannya, harokatnya, atau mungkin terkait dengan i'rabnya? Kalau tidak ada, mungkin kita terjemahkan mas sekalian. Kita terjemahkan. Tafadhol Ustaz. Barakallahu jami'an. Mungkin mas sekalian bisa juga mencoba untuk menerjemahkan. Bismillah, kita mulai dari awal. Faslun, pasal yang membahas tentang fil jama'ati wal jumu'ah. Membahas tentang jamaah, maksudnya adalah jamaah salat. Wal jumu'ah, maksudnya adalah dan salat Jumat. Itu ya istilahnya. Jumu'ah itu Jumat. Nah, kita sering menyebutnya dalam bahasa kita Jumat. Jumat. Kalau dalam bahasa Arab, Jumu'ah. Mimnya bukan sukun, tapi dhammah. Nah, itu bacaan yang paling banyak. Jumu'ah. Meskipun juga boleh dibaca dengan sukun mimnya. Jum'ah. Seperti itu. Makanya yang diserap ke dalam bahasa kita Jumat. Karena memang ada cara membaca yang diperbolehkan seperti itu. Tapi yang paling banyak diterapkan mimnya dhammah, jumu'ah, yaumul jumu'ah. Gitu ya Bu Sananya. Astagfirullah jami'an. Baik, al-jama'atu ala dzukuri al-ahrari al-muqimin al-balighin al-uqala'i ghair al-ma'durina fardu kifayatin. Maknanya apa Mas sekalian? Berjamaah salat. Dan yang dimaksud di sini berjamaah dalam melaksanakan sholat fardu pada waktunya. Itu yang dimaksud ini Ibu Senen. Meskipun nanti akan kita bahas secara rinci, tapi ini terjemahannya maksudnya jamaah di sini adalah jamaah berjamaah dalam melaksanakan sholat fardu pada waktunya. Maksudnya bukan qadha. Saya bilang pada waktunya, maksudnya bukan qadha. Nah, berjamaah dalam melaksanakan sholat fardu pada waktunya, bagi ala di sini kita terjemahkan untuk atau bagi, bukan atas, bukan di atas. Jadi sholat berjamaah bagi az-dzukur ini bentuk jamak dari zakar. Maksudnya adalah kaum laki-laki. Itu ya sekalian ya. Az-dzukur maksudnya adalah kaum laki-laki. Al-ahrar ini bentuk jamak dari hur. Apa makna hur? Ma mana hur? Hurrun, ahrar. Hurrun atau ahrar itu maknanya orang yang merdeka. Berarti kebalikannya dari budak. Itu Ibu Sedan ya. Ya, sholat berjamaah bagi kaum laki-laki yang merdeka, al-muqimina. Muqim, maksudnya muqim apa ummahat di sini? Menetap. Bagaimana? Menetap ya. Nah, maksudnya mukim di sini adalah orang yang tidak dalam kondisi safar. Orang yang bukan dalam kondisi safar. Dan saya baru membagikan, baru share di grup umat sekalian. Saya lupa. Tadi sebenarnya sudah sejak tadi saya berniat untuk share penjelasan itu. Tapi saya baru ingat ketika mendengarmu Rahma Wahyuni membaca ini tadi, terus baru saya share di grup, mungkin bisa dicek mahasiswa kalian. Di sana, nanti karena ada kaitannya juga dengan sholat Jumat juga, nah, saya share tadi macam-macam status atau kondisi manusia berkaitan dengan perjalanan atau safar. Maka di sana
Ada yang disebut mustautin, ada yang disebut muqim, ada yang disebut musafir. Gitu ya Ustaz ya. Dengan penjelasannya yang ada di sana. Mustautin itu orang yang memang tinggal di tempatnya, di kampungnya. Atau misalkan pendatang yang menjadikan tempat yang didatangi itu sebagai tempat tinggalnya, udah kampungnya, sudah tidak mempunyai kampung, halaman yang mana kalau misalkan dia pengen pulang, pulang ke sana. Jadi nggak ada istilahnya dia pulang kampung. Ya sudah kampungnya di situ. Itu mustautin. Sedangkan muqim, muqim itu adalah orang yang tinggal lama di tempat lain dan dia punya kampung untuk tempat pulangnya dan kembalinya. Dia punya istilah pulang kampung. Nah, itu mukim berarti. Kalau selama dia masih punya istilah pulang kampung berarti dia mukim. Dan yang termasuk mukim itu adalah orang yang tinggal di tempat baru selama 4 hari penuh atau lebih itu sudah dihukumi mukim. Atau seorang yang tinggal di tempat baru belum sampai 4 hari tapi berniat mau mukim di sana, mau tinggal lama di sana. Itu juga di statusnya dianggap sebagai mukim. Adapun musafir adalah orang yang dalam perjalanan. Jelas kalau ini musafir, ini orang dalam perjalanan. Namun eh, di antara yang di antara orang yang dihukumi musafir adalah seorang yang dalam kondisi perjalanan betul-betul sedang di jalan atau orang yang tinggal di tempat baru kurang dari 4 hari dan tidak berniat untuk mukim di sana. Jadi kalau masih tinggalnya baru 4 hari di sana, itu masih statusnya musafir. Maksudnya tinggalnya hanya 4 hari saja di tempat baru, itu statusnya musafir. Selama dia 4 hari di situ, itu masih musafir. Gitu misalnya. Kalau misalkan dia tinggal di situ tidak lebih dari 4 hari. Subhanallah. Maka di sini itu maksudnya mukim di sini. Mukim itu adalah orang yang tidak dalam perjalanan. Gitu ya Bu Sedan ya. Wadi Mahat. Halo. Insya Allah Halo. paham Ustaz. Nah, wafaqanallah jami'an. Kemudian al-balighin, maksudnya al-balighin adalah yang telah baligh, laki-laki tadi kan, kaum laki-laki yang merdeka, yang tidak dalam kondisi perjalanan dan telah baligh. Baligh itu bagaimana umat sekalian? Baligh itu ada tanda-tandanya. Nah, berkaitan erat dengan usia, sahih. Namun juga ada tanda-tandanya. Ini kemarin mungkin sempat kita singgung juga saat membahas fikih puasa. Baligh itu kalau untuk wanita bisa ditandai dengan Hai. keluar darah haid. Naam, sahih. Demikian, naam untuk laki-laki, demikian juga berlaku untuk wanita, itu keluar mani atau mimpi basah. Itu berlaku untuk kedua-duanya. Namun para ulama kita menjelaskan di sana ada batasan, batasan masa haid atau balik paling cepat, yaitu ketika seorang anak mencapai usia genap 9 tahun Hijriah. 9 tahun Hijriah genap, maka itu baru bisa mengalami haid atau bisa balik. Wafaqnallah jami'an. Kalau misalkan sebelum genap 9 tahun Hijriah keluar darah, maka bisa dipastikan itu bukan darah haid, mungkin karena kecelakaan, karena jatuh, karena luka pembuluh darahnya pecah. Nasallallahu alaihi wal afiyah, maka itu nanti dihukumi sebagai darah istihadah, bukan darah haid. Wafaqnallah jami'an. Eh, Namun terkadang beberapa anak dalam kondisi-kondisi tertentu itu tidak kunjung mengalami tanda-tanda balik misalkan. Misalkan seorang anak perempuan tidak kunjung keluar darah haid atau juga laki-laki tidak kunjung mimpi basah sampai di tahun-tahun berikutnya usia ke-10, 11, 12, 13 maka nanti patokannya adalah usia 15 tahun Hijriah. Genap 15 tahun Hijriah mau ada tanda-tanda balik atau tidak maka dia telah balik kalau sudah genap 15 tahun Hijriah. Begitu ya Ustaz Nena? Wafaqanallah jami'an. Tayyib.
itu terkait dengan balik. Balik itu kondisi fisik, berbeda dengan mumayyiz. Nah, mumayyiz ini akan disebutkan setelahnya ini al-uqala. Maksudnya uqala ini berakal. Berakal, maka di sana mencakup orang yang atau anak yang sudah mumayyiz. Kemarin juga kita bahas mumayyiz. Mumayyiz itu bagaimana, masih ingat masih kalian? Mumayyiz itu kaitannya dengan apa? Apakah dengan usia atau dengan fisik? Tidak. Mumayyiz itu kaitannya dengan apa, Ummahat? Halo, Muhammad masih ada? Mumayyiz itu kaitannya dengan akal, gitu kan Ibu Sinan ya? Mumayyiz itu kaitannya dengan akal. Ah, namun patokan mumayyiz itu apa, masih kalian masih ingat? Bisa makan sendiri, bisa istinja sendiri. Nah, sahih. Bisa makan sendiri, minum sendiri, bisa istinja, bersuci sendiri, baik depan maupun belakang, cebok sendiri maksudnya. Dan juga bisa memakai baju sendiri. Maka kalau seorang anak sudah bisa seperti itu, maka bisa dipastikan itu sudah mumayyiz. Gitu ya Ustaz. Nah, ada penjelasan yang lain terkait dengan patokan mumayyiz, seperti sudah bisa membedakan yang baik atau buruk untuk dirinya, bisa diajak bicara, bisa membedakan kanan dan kiri. Tapi itu terkadang agak sulit untuk dijadikan patokan. Tapi kalau patokan yang kita sebutkan tadi itu lebih mudah karena itu sudah mewakili semuanya, itu insya Allah sudah mewakili. Wafaqan Allah jami'an. Eh, kita ulangi lagi tadi, sholat jamaah, berjamaah untuk menunaikan sholat fardu pada Fardu pada waktunya waktunya. bagi kaum laki-laki Laki-laki, yang merdeka, orang yang merdeka. kemudian tidak dalam kondisi Boleh. safar, kemudian mereka telah balil dan berakal, dan ghair ma'adzurin. Ma'adzur itu dari kata uzur, sekalian. Ma'adzur itu berarti orang yang mendapatkan udur. Jadi ghair ma'dzurin berarti orang-orang yang tidak mendapatkan udur. Gitu ya usilannya. Saya ulangi lagi. Salat berjamaah untuk melaksanakan salat fardu atau berjamaah dalam melaksanakan salat fardu pada waktunya bagi kaum laki-laki merdeka, tidak dalam kondisi safar, kemudian telah balik dan berakal atau mumayyiz dan tidak punya udur, hukumnya apa mas sekalian? Di sini disebutkan oleh al-muallif fardu. 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 Fardu itu wajib, tapi wajibnya kifai. Fardu kifayah. Gitu ya, Bu sekalian ya. Itu terjemahnya. Nanti untuk penjelasannya nanti, insya Allah kita jelaskan. Begitu ya, Bu sekalian ya. Wadih Muhammad. Ada Ustaz. Nah, berikutnya. Wal jama'atu fil jumu'ati fardu ainin alaihim. Ay al-madhkurin. Maknanya apa? Adapun berjamaah fil jumu'ah dalam melaksanakan sholat Jumat. Adapun berjamaah dalam melaksanakan sholat Jumat hukumnya apa? Fardhu ainin alaihim. Itu fardhu ain bagi setiap orang. Hukumnya wajib bagi setiap orang. Untuk berlaku fardhu ain ini untuk siapa? Alaihim. Him ini siapa? Dijelaskan di dalam kurung di sana. Ai al-madhkurin, yaitu orang-orang yang disebutkan tadi, yaitu kaum laki-laki merdeka, tidak dalam kondisi musafir, balik, berakal atau mumayyiz, dan tidak mempunyai udzur. Maka berjamaah sholat Jumat adalah fardu ain, wajib secara individu untuk semua yang disebutkan tadi. Begitu Ibu sekalian ya. Bingung tidak terjemahnya masih kalian? Walaupun berjamaah. Insya Allah tidak Ustaz. Nah, namun hukum fardu ain ini sekalian ada syarat yang lain. Tidak hanya al-dzukur al-ahrar al-muqimin al-balighin al-uqala ghairi ma'dzurin, tidak itu saja. Di sana dilanjutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, "Idza kanu arba'ina mukallafina mustawtinina fi abniyatin fala tajibu ala ahli al-qiyam wa tajibu ala man nawa al-iqamata 'indahum arba'ata ayyamin sihahin." Dan seterusnya. Ini adalah ketentuan berikutnya sehingga sholat jamaah untuk melaksanakan sholat Jumat itu fardu ain, yaitu idza kanu arba'in. Ketika jumlah mereka yaitu
kaum laki-laki ini tadi yang disebutkan ini tadi kaum laki-laki dan seterusnya ini tadi jika jumlah mereka arba'in mencapai 40 orang. Jadi jumlah mereka berapa maksud kalian? Arba'in, 40 40 orang. orang. Mukallafin dan mereka semuanya adalah kaum yang mukallaf yang dibebani syariat. Mukallaf itu adalah yang balik dan berakal. Sebenarnya ini pengulangan dari yang di atas tadi. Balik dan berakal atau mumayyiz, balik dan mumayyiz, itu mukallaf maksudnya. Begitu usahanya. Karena ketika seorang anak telah mencapai masa balik dan mumayyiz, maka saat itu jugalah mulai mukallaf, mulai dibebani syariat. Sebelum itu, sebelum balik, apalagi sebelum mumayyiz, maka belum dibebani syariat. Maksudnya tidak wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam syariat. Meskipun mumayyiz saat belum berakal, meskipun mumayyiz saat belum balik, misalkan seorang anak telah mencapai masa mumayyiz, meskipun belum balik, itu telah sah kalau melaksanakan ibadah, sah, sah. Nah, mumayyiz meskipun belum balik, kalau melaksanakan ibadah itu sah dan mendapatkan pahala. Baik anaknya yang mengerjakan amalan itu mendapatkan pahala, orang tuanya yang menyuruhnya juga mendapatkan pahala. Begitu ya, Bu Selen. Itu kalau anak kecil yang telah mencapai masa mumayyiz meskipun belum balik. Tapi kalau misalkan anak kecil belum mumayyiz, belum sah, ibadahnya belum sah. Jadi syarat sah ibadah itu adalah mumayyiz. Termasuk juga dalam puasa yang kita bahas di daurah puasa kemarin. Syarat sah ibadah tidak hanya puasa, tapi ibadah-ibadah yang lain juga adalah mumayyiz, berakal. Jadi kalau anak kecil sudah mumayyiz, meskipun belum balik, itu sudah sah ibadahnya. Tapi untuk kewajiban-kewajiban seperti sholat, 5 waktu, dan puasa, itu belum wajib bagi mereka. Wajibnya kapan? Ketika sudah balik. Gitu ya, usahanya. Wafaqanallah jami. Jadi kalau tadi yang mahasiswa kalian, anak kecil yang sudah mumayyiz, tapi belum balik, itu kalau melaksanakan ibadah itu sudah sah, tapi sebenarnya tidak wajib. Gitu kan Ibu Sanan? Jadi kalau misalkan anak kecil yang belum balik melaksanakan amalan-amalan wajib, itu sebenarnya menggugurkan kewajiban atau tidak, mengajarkan? Misal saya berikan contoh kasus. Misalkan anak kecil yang sudah mumayyiz, misalkan usia 7 tahun misalkan, tapi belum balik, pastinya 7 tahun, belum balik. Kemudian eh, dia diajak berhaji oleh orang tuanya. Diajak berhaji oleh orang tuanya. Dan kita paham bahwasanya haji itu adalah salah satu rukun Islam, wajib bagi yang mampu. Ya kan Ibu sekalian? Halo? Nah, Nah, lalu anak kecil tadi saat usia 7 tahun sudah diajak berhaji oleh orang tuanya. Lalu ketika dewasa sudah balik, dia mampu untuk berhaji. Apakah hajinya di waktu kecil itu sudah menggugurkan kewajiban rukun Islamnya atau belum? Pertanyaan saya bisa dipahami tidak Mas kalian? Saya minta maaf, muter-muteran. eh, belum menggugurkan kali ya Ustadz, karena belum balik. Ya. Jadi hajinya di waktu kecil sebelum balik itu tidak menggugurkan kewajibannya. Karena dia sebenarnya belum dibebani syariat. Dan memang di saat itu belum wajib baginya. Gitu kan, Mas? Belum wajib baginya. Dia ketika dibebani syariat itu ketika sudah mukallaf, ketika sudah mumayyiz dan baligh, dua-duanya harus. Tapi dapat pahala haji kan Ustadz. Tapi dapat pahala sahih, masih pahala Iya. haji sunnah, bukan pahala wajib-wajib, kan? Barakallahu jami'. Baik. Uh, jadi ya intinya seperti itu. Sah ketika sudah mumayyiz itu sah, ibadahnya sah. Tapi dalam hal ibadah-ibadah wajib seperti itu tidak menggugurkan kewajibannya. Gitu Ibu Sela. Wafaqanallahu jami'. Iya, nah Berikutnya, Ustadz.
Berikutnya juga tadi 40 orang itu harus mukallaf, itu balik dan berakal atau mumayyiz, dan mustawtinin. Mustawtinin. Tadi di atas disebutkan al-muqimin. Sekarang al-mustawtinin. Ini dua istilah yang berbeda. Ya atau ya? Dan saya sudah jelaskan yang saya share di grup muhasib kalian. Di sana ada istilah mustawtin, muqim, dan musafir. Jadi untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah ini harus 40 orang, semuanya mukallaf, itu balik dan berakal, dan mustautin, semua adalah penduduk setempat. Semua adalah penduduk setempat. Bukan bukan orang perantauan. Gitu Ibu Silan ya. Kalau mukim, itu yang status mukim itu biasanya orang perantauan. Kalau mustautin itu penduduk setempat. Begitu Ibu Silan ya. Wadah Mahat. Nah, Ustadz. Nah, berikutnya fi abniyatin. Maksudnya apa? Fi abniyatin ini adalah kalau diterjemahkan abniyah itu adalah di bangunan-bangunan. Maksudnya adalah di perumahan penduduk, di kampung yang memang di sana ditinggali oleh masyarakat penduduk. Makanya di sana ada keterangan di dalam kurung fala tajibu ala ahlil qiyam. Maka tidak wajib sholat Jumat bagi ahlul qiyam. Ahlul qiyam itu adalah orang-orang Badui yang mungkin kalau mahasiswa kalian tahu di Arab itu ada orang-orang Badui yang tinggalnya di bukit-bukit, di gunung-gunung yang mereka itu bukan eh, tinggal di rumah yang Tidak, tinggal di tenda, Ustadz. permanen seperti itu, tinggalnya di kadang di tenda-tenda dan mereka nomaden, mereka kadang-kadang berpindah-pindah seperti itu. Orang-orang Badui lah istilahnya seperti itu. Maka tidak wajib sholat Jumat bagi mereka. Yang wajib itu adalah bagi orang-orang yang tinggal di pemukiman penduduk. Begitu ya usilannya. Wadah Mahat. Tapi kalau lagi berlayar gimana Ustadz? Di kapal gitu? Musa, itu di kapal. Iya. Maka tergantung statusnya bagaimana. Statusnya apakah dia musafir atau bukan. Kalau musafir, Eh, kalau musafir, kapal Ustadz. berarti gugur. Kapal ini maksudnya kapal pesiar atau bagaimana? Kapal semacam patroli begitu Ustadz. Jadi sepanjang hari itu dia di laut gitu. Maka, Kapal seperti saya Bisa sebutkan berlayar, barusan, maka Ustadz. dilihat apakah statusnya bisa dianggap sebagai musafir atau tidak. Nanti kan ada ketentuan musafir, Om ya. Seperti misalkan, saya share sekalian saja. Oh, nanti nanti campur-campur dengan sholat qasar nanti kalau saya share yang satu lagi. Afwan. Intinya musafir itu mungkin sempat kita singgung di beberapa pertemuan yang lain. Musafir itu adalah orang yang safar jauh. Itu sudah apa? Safar jauh itu maksudnya tempat tujuannya itu lebih dari 84 kilometer. 84 kilometer atau lebih. Meskipun muter-muter, belok-belok. Tidak harus 84 kilometer itu lurus saja. Gitu ya Bu Sinan ya. Yang penting jarak tempuhnya 84 kilometer. Kemudian telah keluar dari batas kampungnya. Kalau misalkan konteksnya adalah perjalanan laut, maka telah eh, mencapai kapalnya dan berjalan kapalnya, gitu ya. Kalau misalkan Tapi tinggalnya itu di tepi pantai misalkan, maka batasan dia musafir adalah ketika sudah kapalnya yang besar itu sudah mulai berlayar, bukan bukan ketika masih di misalkan kalau sebelum masuk kapal yang besar itu mungkin kadang-kadang kan menggunakan perahu kecil dulu kan emang. Kalau misalkan masih di perahu kecil itu belum dinilai sebagai musafir. Wafaqanallah jami'an. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin ada ketentuan-ketentuan yang lain terkait dengan musafir. Bagaimana? Masalah waktu, Ustadz ya. Waktu hari kali ya. Sebenarnya patokannya bukan hari, tapi jarak. Tapi jarak tempuh. Itu Ustadz Gitu yang ya. orang sholat. Batasin itu kan ya gitu dia kan dibatasin dengan udah lama waktunya gitu dia masuk kata 6 bulan, 9 bulan, setahun.
Nah, itu Oh, itu berlayar. kalau Kayak gitu, oh Ustaz. maksudnya memang pelayaran gitu Om, di kapal-kapal pesiar gitu Om. Nah, Ustaz, kayak gitu. Kalau seperti itu, kalau memang waktunya panjang seperti itu, maka tidak mendapatkan rukhsah sebagai musafir lagi, karena musafir dinilai sebagai musafir itu kalau tidak lewat dari eh, 4 hari. Itu kalau tujuannya itu jelas. Tapi kalau misalkan tujuannya tidak jelas dan dia misalkan jadi begini, kalau misalkan seseorang eh, pergi ke suatu tempat yang baru bagi dia untuk menunaikan kebutuhannya, untuk menunaikan hajatnya. Tapi dia belum bisa memastikan kapan hajatnya ini akan selesai, kapan kebutuhannya ini akan selesai. Dia tidak bisa memastikan berapa hari kebutuhannya ini akan selesai. Eh, tapi dia berazam, seandainya kebutuhannya selesai, maka dia akan kembali gitu. Kalau dia hajatnya selesai, maka dia akan kembali. Maka itu batasannya bukan 4 hari. Batasannya berapa lama kalau seperti itu? Masih ingat masih kalian? Mungkin saya pernah share ke umat sekalian. Maka Ini berapa ya? kalau yang seperti itu batasannya adalah 18 hari. Kalau yang dalam kondisi seperti itu, maka batasannya adalah 18 hari. Jadi misalnya, kalau orang yang tidak tahu kapan hajatnya akan selesai, tapi dia berazam saat hajatnya selesai, maka dia akan pulang. Maka dia dinilai sebagai musafir selama masih dalam kurun waktu 18 hari. Kalau lebih dari 18 hari sudah bukan musafir lagi statusnya. Gitu, Om, ya. Iya, iya, bukan rukso ya Ustaz ya. Nah, karena nanti statusnya menjadi mukim nanti, menjadi pendatang nanti, mukim. Bukan mustautin, bukan penduduk setempat, tapi mukim. Begitu ya usianya. Tadi ada yang masih bingung mungkin, Om, ya? Bagaimana Om, tentang kapal itu? Dia itu berlayar mulai Senin, Ustadz. Jadi kalau Nah, Sabtu sandar sandar lagi hari Sabtu ke itu ke darat gitu. Patungan. Dia tugasnya patroli laut gitu, Ustadz. Jadi pas waktu Jumatan itu dia posisi di kapal. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu, ya, hari Sabtu. Sabtu Wafakanallah sandar, jami'an. Senin mulai berlayar lagi. Hitungannya hitungan Jadi Sabtu. berangkatnya Senin, pulangnya Sabtu gitu, ya. Senin, Betul. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka begini, seseorang itu dianggap sebagai musafir jika masih dalam kurun waktu 4 hari kan gitu, ya. 4 hari itu tidak dihitung hari berangkatnya dan hari pulangnya, gitu ya. 4 hari itu tidak dihitung hari berangkatnya dan hari pulangnya. Kalau hari berangkatnya eh, itu eh, itu yang jelas musafir. Hari pulangnya jelas musafir. Dan 4 hari itu ketika sudah kalau di sini konteksnya di tengah laut, atau kalau misalkan di darat berarti di tempat yang dia datangi. Itu selama 4 hari di sana dia masih dinilai sebagai musafir. Kalau dinilai sebagai musafir terkait dengan sholat Jumat, maka tidak wajib sholat Jumat. Lalu bagaimana? Maka sholat duhur. Gitu ya. Aduh ya gantinya ya Ustaz. Nah, sholat duhur. Bukan ganti, memang wajibnya sholat duhur. Kalau nggak sholat Jumat, ya wajibnya sholat duhur. Gitu ya. Nah, Ustadz. Wafakanallah jami'an. Eh, kita lanjutkan masih kalian. Kepada Ustaz. Nah, makanya Ustaz, di saya sini mau sebenarnya nanya, kan, wanita Ustaz nah, sholat Jumat. wanita sholat Jumat. Nanti kita bahas terkait di saat penjelasan nanti akan kita jelaskan insya Allah. Gitu ya. Ini terkait dengan hukum nanti kita jelaskan insya Allah. Yang kita Ustaz lanjut terjemahkan dulu. Ustaz lanjut. Nah, berikutnya di sini sebenarnya akan sedikit menjelaskan apa yang ditanyakan tadi. Watajibu ala man nawal iqamata indahum arba'ata ayyamin sihahin. Dan wajib
Wajib apa yang wajib? Jamaah sholat Jumat tadi. Sholat Jumat tadi wajib bagi yang berniat untuk mukim. Ala man nawa, nawa yanwi, niyah. Artinya berniat. Al-iqamah, maksudnya mukim, berniat untuk mukim. Indahum, yaitu di tempatnya orang mustautinin, di tempatnya orang-orang yang atau penduduk setempat, di tempat orang-orang penduduk setempat. Bagi siapapun yang mau mukim, mukim ini mungkin kita bahasakan secara simple, ya tadi pendatang. Mukim itu pendatang. Dia tinggal di tempat baru lebih dari 4 hari, tapi dia berniat tidak akan selamanya tinggal di situ. Dia punya niat nanti akan pulang ke kampung halamannya lagi. Maka itu mukim. Jika seseorang berniat untuk mukim di tempat baru selama 4 hari penuh, 4 hari penuh, arba'ata ayyamin sihah, 4 hari full, 4 hari penuh. Dan 4 hari ini tidak dihitung hari perjalanan saat berangkat dan hari perjalanan saat kembali. Makanya di dalam kurung disebutkan keterangan ay ghaira yaumai ad-dukhuli wal khuruj. Yaitu maksudnya 4 hari tadi itu tidak dihitung 2 hari saat dia perjalanan datang dan hari saat dia pulang. Gitu ya usulannya. Maka sholat Jumat juga wajib bagi orang yang mukim. Sholat Jumat itu berarti juga wajib bagi orang yang mukim. Bahkan hanya baru berniat saja. Niat saya mukim, saya berniat mau mukim. Meskipun belum betul-betul 4 hari, tapi kalau dia sudah niat mau mukim di sana, maka statusnya sudah mukim. Gitu ya usulannya. Dan kalau misalkan tidak berniat, tapi kalau tidak berniat, misalkan tidak menghadirkan niat mau mukim, maka hitungannya adalah 4 hari. Lebih dari 4 hari dia statusnya sudah mukim. Kalau masih 4 hari, maka masih musafir hitungan. Begitu ya usulannya. Bingung tidak maksud saya maksudnya terjemah ini? Watajibu ala man nawal iqamah, dan wajib sholat Jumat berjamaah bagi yang berniat mukim di suatu tempat selama 4 hari penuh. Memang status mukim itu ketika seseorang sudah lewat 4 hari penuh, baru statusnya mukim. Gitu ya usulannya. Jadi sekedar berniat saja sudah statusnya mukim. Atau kalau misalkan tidak berniat, maka dihitung 4 hari. Setelah 4 hari baru dia dianggap mukim. Begitu ya usulannya. Mungkin di foto yang saya share tadi mungkin ada keterangan sekali kalau tidak salah. Mukim seorang yang tinggal di tempat baru selama 4 hari penuh atau lebih. Atau seseorang yang tinggal di tempat baru sebelum sampai 4 hari tapi berniat memukim di sana. Nah, maka itu statusnya mukim juga. Begitu ya usulannya. Bingung tidak mahasiswa sekalian? Insya Allah tidak, Ustaz. Insya Allah. Tidak, Ustaz. Wassalamualaikum. Nah, berikutnya wa ala man balaghahu bil quwwati la bil fi'li nida'u sayyitin min tarafin yalihi min baladihi. Maksudnya apa ini mahasiswa kalian kalau diterjemahkan? Dan wajib juga salat Jumat tadi berjamaah ala man balaghahu nida'u sayyitin min tarafin yalihi min baladihi. Yaitu bagi siapapun yang mendengar suara azan dari muadzin yang sayyid, yang suaranya keras. Min tarafin yalihi min baladihi, dari ujung kampungnya. Dan wajib juga menunaikan sholat Jumat berjamaah bagi siapapun yang mendengar suara azan dari muadzin yang suaranya keras dari ujung kampungnya. Jadi balad di sini maksudnya kampung, bukan negara. Gitu ya urusannya. Wadih Muhammad? Halo? Dan di sana keterangan di dalam kurung bil quwwah la bil fi'li, maksudnya kemungkinan
mendengar, bukan tidak harus betul-betul mendengar. Tapi kalau misalkan normalnya di tempat itu bisa mendengar suara adzan meskipun dari ujung kampungnya, maka dia wajib sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah di sana. Meskipun karena kondisi misalkan karena ada gemuruh atau karena ada suara kendaraan atau ada suara apa sehingga suara adzannya tidak terdengar. Tapi kalau dalam kondisi normal suara adzan itu terdengar di tempatnya, maka dia wajib datang ke tempat adzan itu untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Begitu ya urusannya. Semoga tidak bingung. Tapi insya Allah nanti akan kita jelaskan insya Allah pada syarah penjelasannya nanti. Kita lanjutkan dulu. Wa syartuha ay al-jum'ah, dan di antara syarat sahnya sholat Jumat adalah waktu zuhri, yaitu telah masuk waktu zuhur. Zuhur. Karena memang waktu sholat Jumat adalah waktu sholat zuhur. Dan kita telah membahas sebelum-sebelumnya, mas sekalian, batasan-batasan sholat 5 waktu. Yaitu permulaan waktu sholat zuhur adalah ketika sudah zawal. Ketika matahari sudah condong ke arah barat. Gitu kan Ibu sekalian? Sudah tidak pada posisi istiwa. Istiwa itu ketika matahari betul-betul berada di tengah-tengah langit. Di atas, mungkin di atas, betul-betul lurus di atas. Di beberapa tempat itu betul-betul bisa hilang bayangan saat istiwa. Namun ada juga tempat-tempat khusus seperti di Mekah itu tetap tersisa bayangan biasanya saat istiwa. Tapi di beberapa tempat saat istiwa itu bayangan betul-betul hilang. Saat istiwa itu adalah waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat mutlak. Wafaqanallahu jami'an. Ketika matahari sudah mulai bergerak ke arah barat, dan di sana akan timbul bayangan benda, akan timbul bayangan benda, dan ketika bayangannya itu sudah melebihi bayangan istiwa, kalau di tempat-tempat yang bayangannya tetap ada, maka bayangannya melebihi bayangan istiwa. Atau kalau yang tidak ada bayangan sama sekali, berarti ketika muncul bayangan, maka itu sudah masuk waktu sholat duhur. Ketika masuk waktu sholat duhur, maka saat itu juga masuk waktu sholat Jumat. Begitu ya Ibu sekalian ya. Insya Allah bisa difahami maksud saya kan Ibu sekalian ya. Dan akhir waktu sholat Jumat berarti juga akhir waktu sholat duhur. Karena waktu sholat Jumat adalah waktu sholat duhur. Makanya di sini disebutkan wa syartuha al-jum'ah, di antara syarat-syarat sahnya sholat Jumat adalah waktu zuhri, dilaksanakan pada waktu sholat duhur, baik permulaannya maupun akhirnya. Berikutnya, syarat berikutnya adalah wa khutbatani qablaha fihi, dan dilaksanakan 2 khutbah sebelumnya. Qablaha, di sini kembali ke apa Umar sekalian? Yang dimaksud ini apa Umar sekalian? Salat. Jamaah sholat Jumat maksudnya, Ibu sekalian ya. Jadi dilaksanakan 2 khutbah qablaha, sebelum melaksanakan jamaah sholat Jumat. Begitu Ibu sekalian ya. Fihi. Haknya ini kembali ke apa? Kembali ke waktu zuhri. Jadi melaksanakan 2 khutbah sebelum sholat Jumat itu juga harus dimulai ketika sudah masuk waktu zuhur. Jadi tidak sah kalau misalkan khutbah Jumat itu dilaksanakan sebelum masuk waktu sholat zuhur, meskipun sholat Jumatnya dilaksanakan ketika sudah masuk waktu sholat zuhur. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Wa khutbatani qablaha fihi, dan dilaksanakan 2 khutbah sebelum melaksanakan jamaah sholat Jumat di waktu sholat zuhur, maksudnya saat masuk waktu sholat zuhur. Dan syaratnya khutbah ini harus yasma'uhuma ala arba'una.
khutbah Jumat ini, dua khutbah Jumat ini harus didengar oleh 40 orang yang hadir. Kalau misalkan tidak terdengar oleh 40 orang, maka tidak sah khutbah Jumat. Misalkan karena suaranya terlalu pelan atau memang tidak terdengar eh, karena khotibnya mungkin tidak mengangkat suaranya misalkan, maka tidak sah. Harus terdengar 40 orang. Di sana ada keterangan di dalam kurung bil fi'li lau asghaw wa lam yakun dhajjah. Jadi bil fi'li, maksudnya bil fi'li di sini apa? Terdengar ini harus betul-betul terdengar secara nyata, bukan hanya kemungkinan saja terdengar. Berbeda dengan tadi azan tadi itu terdengar eh, di tempatnya meskipun dalam kondisi tertentu tidak terdengar. Tapi kalau normalnya itu terdengar, maka tetap wajib. Tapi kalau di sini bil fi'li harus betul-betul terdengar oleh semuanya. Lau asghaw. Ini terdengarnya ini bagaimana? Lau asghaw walam yakun dhajjah. Jika mereka semuanya menyimak, asghaw itu ansatu wastama'u. Artinya asghaw itu adalah diam dan menyimak. Jika 40 orang itu diam dan menyimak, walam yakun dhajjatun, dan tidak ada kebisingan yang menghalangi suara itu, maka itu sah. Maksudnya gimana? Mudah-mudahan tidak bingung. Jadi syarat sahnya dua khutbah itu tadi harus terdengar oleh 40 orang ah, secara langsung dan nyata. Maksudnya dengan nyata. Dan jika keadaannya mereka betul-betul mendengar dan tidak ada kebisingan. Jadi kalau ada kebisingan, maka itu menjadi udhur. Gitu ya usulannya. Berikutnya, di antara syarat sahnya sholat Jumat adalah wa an tusalla jama'atan bihim. Harus dilaksanakan secara berjamaah. Syarat sah sholat Jumat adalah harus dilaksanakan secara berjamaah. Bihim maksudnya biarba'in tadi, dengan 40 orang tadi. Begitu ibu sekalian ya. Jadi kalau sholat Jumat sendiri, maka tidak sah. Nah, nanti kalau hanya sendiri, kewajibannya adalah sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Harus dilaksanakan secara berjamaah. Berjamaah ini minimal adalah rokaat yang pertama. Mendapatkan satu rokaat. Ini berbeda dengan jamaah sholat fardu. Kalau sholat Jumat, ini minimal harus mendapatkan satu rokaat bersama dengan imam. Kalau sholat fardu, yang penting imam belum salam, itu sah mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tapi kalau sholat Jumat, itu harus mendapatkan minimal satu rokaat bersama imam. Jadi kalau misalkan seseorang masbuk dalam sholat Jumat, selama masih mendapatkan satu rokaat bersama imam, maka sah sholat Jumatnya berjamaah. Masbuk rokaat pertama saja misalkan. Sedangkan rokaat kedua, dia masih mendapatkan jamaah dengan imam, maka masih sah sholat Jumatnya. Tapi kalau misalkan saat dia masbuk, imamnya sudah i'tidal rokaat kedua, maka dia harus sholat zuhur. Gitu ya usulannya. Bisa difahami maksud saya, Mas kalian? Masbuk rokaat pertama nggak apa-apa ya Ustadz. Tidak Tapi masalah. kalau rokaat Yang kedua sampai itidal itu Naam. harus Kalau sudah i'tidal kan udah nggak dapat satu rokaat kan Ibu usulannya. Iya. Naam. Kalau sudah imamnya i'tidal rokaat kedua, maka dia tidak mendapatkan satu rokaat. Kalau misalkan imamnya masih ruku di rokaat kedua, masih dapatkan satu rokaat dia, nggak masalah, dia masih dapat sholat Jumat berjamaah. Tapi kalau imamnya sudah i'tidal rokaat kedua, maka dia sudah tidak mendapatkan sholat Jumat berjamaah, maka kewajibannya adalah sholat zuhur. Begitu ibu sekalian ya. Wafaqanallah jami'an. Ini berbeda memang dengan sholat lain. Sholat 5 waktu misalkan, atau sholat berjamaah yang lain, maka selama imam belum salam, itu masih mendapatkan jamaah.
kalau sholat selain sholat Jumat. Baik, berikutnya. Wa alla tuqarinaha fi takbiratul ihram. Maksudnya apa? Ini sebenarnya nanti juga berlaku untuk sholat berjamaah yang lain selain sholat Jumat. Yaitu ketentuannya adalah makmum tidak membersamai imam saat takbiratul ihram. Maksudnya, takbiratulnya makmum itu tidak boleh bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam. Harus setelah takbiratul ihramnya imam. Ketika imam Allahu Akbar, baru makmumnya Allahu Akbar. Tidak boleh bersamaan. Imamnya Allahu Akbar, bersamaan dengan itu makmum juga mengucapkan Allahu Akbar, maka itu tidak sah sholat jamaahnya. Dan nanti juga berlaku untuk sholat-sholat yang lain selain sholat Jumat. Nanti insya Allah akan kita bahas. Gitu ya usulnya. Bisa difahami ini mas sekalian untuk terjemah wa alla tuqarinaha. Qarana yuqarinu itu menyambungkan, bersamaan. Gitu ya usulnya. Wa alla tuqarinaha fi takbiratul ihram. Tidak takbiratul ihram bersamaan dengan imam. Wala tasbiqaha jumu'atun bi baladiha. Ini maksudnya apa? Ini kaitannya dengan ta'addudul jumu'ah fi qaryah wahidah. Yaitu melaksanakan sholat Jumat lebih dari sekali, lebih dari satu tempat dalam satu desa. Sebenarnya menurut jumhur itu tidak boleh melaksanakan sholat Jumat di melaksanakan sholat Jumat lebih dari satu tempat atau lebih dari satu kali dalam satu desa, kecuali di sana ada disebutkan pengecualian illa idza syaqqa al-iqtisaru ala wahidah, kecuali kalau misalkan tidak memungkinkan untuk melaksanakan satu sholat Jumat saja dalam satu desa. Misalkan karena desanya sangat besar sekali, sangat luas, sehingga sangat jauh sekali untuk ditempuh. Atau karena misalkan masjidnya memang nggak cukup untuk semua jamaah, maka itu tidak mengapa. Wafaqanallah jami'an. Tapi kalau misalkan memungkinkan satu desa untuk sholat Jumat di satu tempat, maka harus dilaksanakan seperti itu. Karena kalau misalnya tidak ada uzur untuk ta'addudul Jum'ah, tidak ada uzur untuk melaksanakan sholat Jumat beberapa kali di tempat-tempat yang berbeda, kalau tidak ada uzur yang membolehkan hal itu, maka nanti yang sholat Jumatnya sah itu hanya satu saja, yaitu sholat Jumatnya yang paling pertama, takbiratul ihram. Sedangkan yang lain-lain tidak sah sholat Jumat. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i sebenarnya. Begitu ya misalnya. Wafaqanallah jami'an. Kurang lebih terjemahnya seperti itu, Mas sekalian. Ada pertanyaan, Mas sekalian, mungkin terkait dengan terjemah, mungkin terkait dengan kosakata atau terkait dengan kaidah-kaidah bahasa baik sorof maupun nahwunya. Ada pertanyaan? Untuk penjelasan lebih detail, insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang, Mas sekalian, terkait dengan kata per kata, insya Allah akan kita ulas nanti. Kemudian terkait dengan hukum-hukum salat jamaah, ketentuan salat jamaah, kemudian pensyariatan salat jamaah, dan juga nanti akan kita bahas juga macam-macam salat jamaah pada salat-salat yang berbeda. Karena salat jamaah ini sebenarnya bukan hanya di salat 5 waktu, salat wajib saja, tidak. Maka hukum masing-masing nanti akan berbeda. Salat jamaah itu ada yang hukumnya fardhu ain, ada yang hukumnya fardhu kifayah, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram. Maka akan kita bahas dan jelaskan masing-masing insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan masih kalian? Ini qadarullah, ini sudah waktunya sudah jam 9:30 lebih. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan dengan ini saja, kita baca tadi sudah alhamdulillah dan kita terjemahkan. Alhamdulillah penjelasan dan syarahnya
pekan depan insyaallah. Wafaqanallah jami'an. Hal min soal qabla an nakhtim? Ada pertanyaan sebelum kita tutup, Ummahat? Iya, Cak. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan Ummahat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa melaksanakan dan mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu uh, memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga umat sekalian yang sedang sakit di malam hari ini, baik yang hadirah maupun yang belum bisa hadirah, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Amin. Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak turunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak turunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita semuanya taufik, sehingga kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Malam hari ini, insya Allah kita sudah masuk di bulan Sya'ban, dan besok adalah tanggal 1 Sya'ban. Maka semoga Allah selalu melimpahkan taufik dan karunia dan pertolongan pada kita semuanya di bulan Sya'ban ini. Dan semoga Allah juga memberikan taufik dan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang terbaik sehingga kita bisa maksimal beribadah di dalamnya dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Untuk mengucapkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.